Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan rumah dinas bagian yang keempat. Tadi itu siapa yang mengetuk? Bulu kuduku berdiri. Badanku pun bergetar, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang agar mamaku tidak curiga padaku mengapa aku sangat ketakutan begini. Sembari itu aku terus melahap makanan yang telah terhidang ini dengan perlahan. Aku berpikir, masa iya ada hantu siang begini? Tak lama setelah itu aku pun mencoba untuk menanyakan kembali kepada diriku dan mengingat-ingat apa yang pernah telah terjadi. Kalau bukan hantu, pasti Bang Ewo. Hanya dua pilihan itu sih, gumamku. Tapi kalau itu memang Bang Ewo, kenapa dia kesini lagi? Apa belum kapok ya kena marah papa waktu itu? Pikirku lagi. Masih ada kemungkinan bahwa Bang Ewo lah yang mengetuk pintu itu guna untuk menakut-nakutiku. Karena selama ini Bang Ewo itu memang terkenal suka menjahiliku. Tapi aku pun tidak ingin terlalu menuduh Bang Ewo lah pelakunya sebelum aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Besok aku harus sekolah dan menanyakan hal ini kepada Kholil. Pungkasku dalam hati. Siang pun berlalu dan malam ini merupakan malam Jumat, yang mana sebagian orang mempercayai bahwa hantu-hantu banyak yang keluar pada malam ini. Namun tidak dengan hantu di rumah ini. Setelah sekian lama hantu-hantu ini menakut-nakutiku dengan suara-suara yang mereka buat pada malam-malam biasanya. Hantu itu tidak selalu menampakkan dirinya ketika malam Jumat telah datang. Apa mereka ini benar-benar hantu ya? Tapi kok rasanya berbeda dengan hantu-hantu yang dibicarakan kebanyakan orang? Tapi aku sungguh beruntung karena aku tahu mereka tidak akan muncul pada malam ini. Setidaknya aku bisa tidur terlelap dengan tenang. Walau begitu, aku tetap masih penasaran dengan ketakutan tadi siang itu. Dan alhasil itu membuatku menjadi kepikiran hingga larut malam. Besoknya, aku pun memutuskan untuk pergi ke sekolah. Walau orang tuaku masih menyuruhku untuk beristirahat di rumah, tetapi rasa penasaranku lebih besar daripada egoku untuk tetap mengambil libur. Sesampainya di sekolah, aku pun langsung berjalan menuju ke kelas dengan cepatnya sembari melihat ke arah kanan dan ke kiri. Mana Kholil? Belum datang ya kayaknya, tanyaku dalam hati. Melihat Kholil yang ternyata belum datang, aku pun mengambil posisi dudukku sembari menunggu kedatangan Kholil tersebut. Menit demi menit pun berlalu sampai bel sekolah pun berbunyi yang bertanda bahwa mata pelajaran pertama akan segera dimulai. Lah, gak biasanya Kholil terlambat seperti ini, risauku. Lalu aku pun berbisik ke anak kelas yang ada di sampingku. No, tumben Kholil telat ya? Tanyaku. Telat? Gak lah Pal, dia kan udah beberapa hari ini gak hadir. Aku pun terkejut mendengar pernyataan dari anak kelasku itu. Waktu kamu gak sekolah, dia juga gak sekolah hari itu Pal. Tambahnya lagi, kira-kira kenapa ya si Kholil gak sekolah? Tanyaku guna memastikan bahwa Kholil baik-baik saja. Guru sih bilang sakitnya kambuh lagi. Seperti yang telah aku ceritakan sebelumnya, bahwa kondisi Kholil itu memang dari dulu tidaklah sehat. Ketahanan tubuhnya lebih rendah daripada kebanyakan orang pada umumnya. Aku pun cukup sedih mendengarnya, sehingga aku pun melupakan kepentinganku itu sejenak dan berusaha untuk mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga cepat sembuh Lil, ucapku dalam hati. Aku sempat berpikir, apakah sakitnya itu ada hubungannya dengan hantu-hantu yang pernah bertemu dengannya ya? Karena seperti apa yang telah dia ucapkan sebelumnya, kalau kamu menceritakan kejadian hantu kepada orang lain, hantu itu pasti akan mendatangimu dan bisa-bisa mencelakaimu serta orang-orang yang mendengarkannya. Sekilas aku pun terdiam akan pikiranku itu. Entah kapan semua ini akan berakhir, semua teror-teror ini. Pikiran-pikiranku yang sudah mulai kacau ini, karena hantu-hantu itu membuat psikisku menjadi kacau pada saat itu. Apa yang aku alami pasti sedikit-sedikit akan aku kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Hari pun sudah menunjukkan pukul 4 sore.
Dan bel sekolah pun telah berbunyi yang menandakan bahwa sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Tapi sayangnya hari ini aku tidak bisa pulang cepat karena kebetulan hari ini adalah jadwal piketku. "Le, aku izin gak piket ya hari ini, kakiku masih sakit," ucapku dengan harapan aku bisa pulang cepat dengan alasan itu. "Ya gak bisa gitulah, ke sekolah aja udah bisa, masa piket gak bisa? Mending gak usah ke sekolah tadi Pak, lagian yang piket juga kita berdua," ucapnya. Sungguh perkataan yang menusuk. Aku yang sudah agak bad mood itu terpaksa menjalankan tugas piket itu. Bangku demi bangku aku susun dengan rapi, dan satu persatu isi dalam meja aku keluarkan agar Silly itu bisa menyapunya dengan bersih. Ketahuan kali anak-anak di sini piketnya gak bener, masa sisa-sisa sampah dari minggu kemarin masih aja numpuk. Kesalku sembari melihat tumpukan sampah yang ada di bawah mejaku minggu lalu masih ada di sana. Di saat aku sedang mengeluarkan isi yang ada di bawah meja itu, terlihat pada isi meja Holil ada sebuah coretan yang membuatku penasaran untuk membukanya. Pasalnya kertas itu dilipat dengan rapi dan di atasnya terdapat tulisan, "Bagi yang mengerti tolong dibuka." Awalnya aku kira itu hanyalah sebuah surat cinta yang ditunjukkannya untuk gadis yang dia sukai di kelas. Tapi ternyata bukan. Terdapat coretan dan juga gambar-gambar aneh yang dia buat di kertas itu. Sungguh pada saat itu aku tidak mengerti gambar apa yang dia buat pada saat itu. Terlihat seperti teka-teki dan juga sepertinya surat itu ditunjukkan bagi seseorang yang mengerti akan hal itu, dengan harapan bisa memecahkannya. Jujur aku sama sekali tidak mengerti apa yang digambarkan oleh Holil itu. Mungkin surat itu tidak ditunjukkan bukanlah untukku, melainkan untuk orang lain, gumamku pada saat itu. Kalau itu untuk orang lain, sepertinya juga tidak mungkin. Kertas ini dibuat pasti dari sebelum dia sakit, dan itu sudah dari beberapa hari yang lalu. Tapi sampai sekarang belum ada yang menyentuh apalagi membaca surat ini selain diriku. Karena kalau sudah ada yang menyentuh surat ini pasti akan dibawanya pulang, analisisku pada saat itu. Lagi pula gambar itu cukup menyeramkan untuk dia berikan kepada orang lain. Setelah aku tiba di rumah, aku pun langsung mengambil gambar yang telah aku bawa dari sekolah itu. Sekilas gambar itu tampak menyeramkan menurutku, dan juga penuh dengan teka-teki di dalamnya. Mengapa tidak? Yang aku lihat pada gambar itu adalah sebuah rumah di tepian sungai, dan ada sebuah jembatan roboh yang menghubungkan antara jalanan ke rumah tersebut. Suasananya pun dibuat pada malam hari, tampak bintang dan bulan yang menghiasi langit itu. Lalu ada seorang anak yang sedang berdiri di seberang jalan dekat dengan jembatan roboh itu sembari melihat ke arah rumah tersebut. Seakan dia ingin pergi untuk ke rumah itu. Dan aku juga melihat di sisi tepian sungai itu ada sebuah kayu yang ukurannya tidak terlalu besar. Aku sedang memikirkan dengan keras apa yang sedang Holil beritahukan kepadaku. Rumah siapa itu? Mengapa ada jembatan yang roboh? Dan yang paling membuatku ganjal adalah anak itu. Siapa anak yang Holil maksud pada gambar itu? Seharian aku memikirkan teka-teki itu dengan amat keras. Tapi hasil yang aku dapatkan nihil. Tidak satupun di antara teka-teki itu terjawab olehku. Aku pun sempat putus asa dibuatnya. Dan yang jauh lebih penting lagi, bagaimana dengan keadaan Holil di sana? Apakah dia baik-baik saja? Atau sedang dalam bahaya? Dan di mana dia sekarang? Risauku pada saat itu. Tak kusangka hari yang senja sudah berubah menjadi gelap gulita dan terdengar mamaku yang memanggilku untuk mengajakku makan malam. Aku pun memutuskan untuk menjawab panggilan itu dan mengesampingkan teka-teki yang membuat kepalaku pusing 7 keliling ini. Lagi pula perutku juga sudah sangat lapar karenanya. Setelah makan malam selesai aku santap, aku pun kembali ke kamarku untuk menyelesaikan teka-teki ini, hingga jarum jam telah menunjukkan angka 10. Aku menyerah, gumamku pada saat itu. Benar-benar teka-teki yang sulit bagiku. Apa yang sebenarnya ingin Holil beritahukan kepadaku?
dan mengapa harus teka-teki. Seharusnya dia tahu aku paling bodoh dalam menyelesaikan teka-teki, apalagi memikirkan sesuatu perkara yang sama sekali aku tidak mengerti. Dengan keputusasaan saat itu, aku pun menutup lembaran kertas ini dan memasukkannya kembali ke dalam ranselku. Dan kantuk pun mulai menyelimuti tubuhku. Malam itu aku berbaring seperti malam-malam biasanya, dan terkadang masih terdengar langkah-langkah kaki yang berlari-lari kecil itu lengkap dengan gesekan antara wajan dengan spatulanya. Sudah beberapa bulan ini aku selalu mendengar suara-suara aneh itu dan sepertinya aku sudah mulai terbiasa dengannya. Aku pun sudah mulai tidak penasaran lagi dan memilih untuk tidak melihat bayangan-bayangan itu lewat ventilasi pintu tersebut. Mungkin kalau aku mengabaikan mereka akan berhenti dengan sendirinya, pikirku dalam hati, dan aku pun mencoba untuk rileks dan memejamkan mataku ini. Sungguh lelah hari ini, semakin lelahnya mereka pun terabaikan olehku. Mungkin aku tertolong oleh teka-teki ini yang membuatku sedikit tidak peduli dengan kehadiran mereka. Paginya aku pun pergi ke sekolah seperti biasanya, dan hari ini pun aku masih berharap bahwa Khalil sudah sembuh dari sakit yang dideritanya itu. Tapi sayangnya harapan hanyalah sekedar harap. Hari ini pun Khalil belum menampakkan batang hidungnya di sekolah ini. Padahal aku ingin menanyakan maksud dari gambar-gambarnya tersebut. Pernah terpintas di benakku, apa jadinya jika aku memberitahukan teka-teki ini kepada si Iki. Iki merupakan anak kelasku yang cukup dekat juga dengan Khalil, dan dia pun terkenal di sekolah ini sebagai pemecah teka-teki terbaik, karena dia sering sekali memecahkan teka-teki kuis soal yang diberikan oleh guru. Mungkin dia juga bisa memecahkan teka-teki gambar yang menyeramkan ini. Tapi aku urungkan niatku untuk itu, karena aku tidak tahu bahaya apa yang akan menghampiri Iki jika sampai dia tahu mengenai gambar-gambar menyeramkan ini. Terpaksa harus aku yang memecahkannya sendirian, karena mungkin ada sebuah jawaban yang bisa aku temukan pada gambar ini. Hari-hari pun berlalu, usaha kerasku, pikiran tajamku pun nampaknya tidak ada hasil. Atau mungkin hanya aku saja yang terlalu bodoh dalam menyelesaikan teka-teki itu, yang membuat setiap malam-malamku menjadi terasa melelahkan. Perang pikiran ini ternyata sangat melelahkan ketimbang berurusan dengan para hantu itu. Yang akibatnya aku pun mulai terbiasa dengan suara-suara aneh itu karena tubuhku ini telah lelah pada sorenya untuk memikirkan gambar-gambar aneh ini. Dan pada saat itu juga, Khalil belum ada kabar beritanya, bahkan guru pun sepertinya sudah melupakan Khalil. Karena setiap guruku membacakan daftar kehadiran siswa, nama Khalil selalu dilampauinya. Aku sudah lelah dengan teka-teki ini, aku menyerah. Itulah keputusan yang aku buat pada saat itu. Daripada menyiksa pikiranku lebih lama lagi, sebaiknya aku hentikan saja. Karena memang aku bukanlah tipe pemikir. Tugas-tugas sekolahku saja sudah membuat kepalaku cukup pusing, apalagi teka-teki ini. Aku sudah muak. Minggu pun telah tiba. Paginya aku memutuskan untuk mencari tahu sebenarnya tentang siapa yang mengetok-ngetok pintu itu pada hari-hari sebelumnya. Karena aku masih penasaran semenjak ketukan itu dan tentang surat dari Khalil itu. Aku belum sempat mengecek siapa yang ada di balik pintu itu. Tapi jika memang Bang Ewo, pastilah mamaku akan terheran-heran kembali karena sambalnya yang hilang satu persatu. Tapi beberapa hari kemarin, sepertinya mamaku tidak terlihat mengeluh sedikit pun. Apa Bang Ewo puasa ya? Mungkin karena takut dimarahi lagi, atau malah bawa makanannya sendiri ya dari rumahnya. Pikirku pada saat itu. Entah kenapa, aku merasa tidak terlalu takut lagi untuk menjelajahi ruangan belakang itu. Mungkin karena beberapa hari ini aku mengerjakan teka-teki Khalil itu ya, seakan melupakanku mengenai hal-hal yang menyeramkan di rumah ini. Hantu yang biasa menakutiku pada malam-malam biasanya saja aku abaikan karena lelahnya. Aku pun bergegas menuju ruangan dapur yang ada di paling belakang.
Dan dengan jantung yang sedikit deg-degan, aku pun perlahan membuka pintu itu. Ya, pintu yang menghubungkan awal dari semua masalah di rumah ini. Di saat aku membuka pintu itu, sekilas hawa yang ada di sekitarku menjadi mencekam. Bulu kuduku perlahan berdiri dan langkahku kian memberat. Ketika aku telah berada di ruangan tersebut, aku pun melihat tepat di depanku sebuah pohon yang dipagari di sekelilingnya. Aku pun sejenak terdiam ketika melihat pohon itu. Rasanya aku menjadi tenang di saat aku melihat pohon tersebut. Entah apa yang ada di dalam pohon itu, atau hanya firasatku saja. Lalu aku pun melihat gembok yang ada pada pagar itu telah copot. Padahal sebelumnya gembok yang ada pada pagar itu masih terkunci dengan rapi. Dan aku sangat ingat sekali, tidak mungkin Bang Ewo yang melepaskan kuncinya tersebut. Karena semenjak Bang Ewo menginap di sini, tidak ada satupun yang ke ruangan ini lagi. Shh. Tiba-tiba ada hembusan angin yang tidak terlalu kuat namun cepat melewati telingaku. Seketika aku pun terkejut dan langsung berlari ke ruangan dapur. "Apaan itu tadi?" tanyaku dalam hati. Telingaku langsung berdiri pada saat itu. Rasanya seperti dihembus oleh seseorang. Sebenarnya tidak ada hal yang aneh yang ada di pohon itu. Hanya saja perasaan yang sedikit berbeda ketika aku melihat pohon itu. Perasaan yang tenang, hampa dan dingin. Ya, rasanya di ruangan itu lebih sedikit dingin daripada suhu yang ada di dalam sini. Padahal tidak ada AC di sana dan lagi atapnya pun terbuka. Aku pun memutuskan untuk mengunci kembali dengan gembok pintu belakang itu agar tidak ada maling yang masuk ke dalam rumah ini. Oh ya, masih ada satu lagi pintu yang belum terkunci. Ingatku pada saat itu. Aku pun langsung bergegas pergi ke halaman samping belakang untuk mengunci pintu yang sudah dibuka Bang Ewo waktu itu. Ketika aku telah mengunci pintu tersebut, aku pun sekilas melihat gudang bekas yang ada di depan pintu itu. Aku merasakan ada seseorang di dalam gudang arsip itu. Padahal tidak ada siapa-siapa ketika itu. Aku pun tidak ingin mengeceknya jauh lebih dalam lagi. Lantas aku pun langsung berlari menuju ruang tamu ketika itu. Sudahlah, aku tidak ingin lagi mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak aku ketahui. Gumamku dalam hati. Ya mungkin ada benarnya juga. Untuk apa mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak kita ketahui? Kalaupun hantu itu ada, biarlah tetap menjadi hal yang tersembunyi. Tak perlu dicari untuk mencari kebenaran bahwa hantu itu ada. Karena pada dasarnya dunia manusia dan dunia para hantu itu memang sudah berbeda. Ketika kita mencari-cari tahu tentang dunia yang berbeda itu hanya membuat gerbang antara dunia manusia dan dunia hantu itu menjadi tidak seimbang. Itulah argumen yang bisa aku berikan ketika itu untuk diriku. Pemikiran seperti itu aku dapatkan ketika aku menonton anime kesukaanku yang berjudul Inuyasha, di mana sang peran utama memasuki dunia manusia dan begitu pun sebaliknya, yang pada akhirnya pembatas gerbang antar kedua dunia itu hilang. Yang mana kalau tidak manusia yang terjebak di dunia hantu, bisa jadi hantulah yang terjebak di dunia manusia. Dan setelah hari itu, aku pun menjalankan aktivitas hari-hariku dengan biasanya. Ya, walau para hantu itu masih saja menggangguku di setiap harinya, meski kini aku sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Jadi aku tidak terlalu takut lagi ketika para hantu itu bermain di rumah dinas ini. Dan lagi ketika hari itu hingga kini Holil pun belum masuk ke sekolah. Padahal sekarang kami sudah hampir memasuki akhir tahun kedua, akhir tahun 2008. Semenjak aku pindah ke rumah dinas ini dan masalah gambar yang Holil berikan kepadaku, sampai akhir tahun kedua ini aku masih belum bisa menyelesaikannya. Aku pun berharap Holil cepat kembali ke sekolah, karena aku sangat penasaran ada apa sebenarnya dengan gambar ini, dan pesan apa yang sebenarnya ingin Holil sampaikan kepadaku mengenai gambar ini. Tahun kedua pun telah usai, masuk ke awal tahun ketiga, awal tahun 2009. Kami pun saat ini sudah memasuki kelas 5. Tapi
Aku tidak tahu apakah Holil juga naik kelas pada saat itu karena dia dari wali kelas pun tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Holil sudah tidak bersekolah lagi ataupun Holil tinggal di kelas. "Bang, sudah kelas 5 kan sekarang?" sahut papaku ketika aku sedang asik bermain game di kamarku. "Iya pak, kenapa pak?" jawabku. "Udah waktunya untuk dihitan nih." Mendengar perkataan papaku itu, aku pun sejenak berhenti dari aktivitasku bermain game. "Hah?" jawabku terkejut. Malum pada saat itu aku sangat takut mendengar yang namanya hitan. Bagiku itu hal-hal yang paling menakutkan di hidupku ini. Aku belum siap untuk itu. "Udah kelas 5 ini harus wajib dihitan bang," jelas papaku. Aku pun langsung menolaknya dan mengatakan bahwa aku belum siap. Tapi papaku meyakinkanku untuk dihitan dengan diiming-imingi komputer. Bagiku itu adalah pilihan berat, karena memang sudah beberapa tahun belakangan ini aku sangat mengidam-idamkan komputer. Karena beberapa tahun belakangan ini aku juga sering untuk main ke warnet yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Hingga mama dan papaku sering memarahiku karena terlalu sering keluar dan menghabiskan uang untuk itu. Lalu aku pun langsung mengiyakan apa yang papaku pinta. "Tapi pak, gak sakit kan?" Papaku hanya membalas dengan tawa candaan pada saat itu. Setelah beberapa minggu kemudian, hari H pun telah tiba. Ya, hari penentuanku di mana aku akan menjadi seorang lelaki sejati telah tiba. Aku pun beserta papa dan mamaku pergi ke puskesmas yang berada di sekitar perumahan yang letaknya tidak jauh dari rumah dinas ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, lingkungan ini sangatlah sepi meski banyak rumah-rumah bertingkat, tapi bagiku ini bukanlah perumahan yang mewah, melainkan perumahan yang menyeramkan karena dikelilingi oleh pohon-pohon beringin yang besar-besar. Setelah aku sampai di puskesmas, tepat di depannya aku melihat masjid yang lumayan besar. Dan yang menjadi perhatianku adalah keranda-keranda mayat yang terletak berjejer tepat di halaman depan masjid tersebut. Bulu kuduku agak merinding ketika melihat keranda-keranda mayat tersebut. Karena aneh saja, bagiku biasanya keranda-keranda mayat diletakkan di bagian belakang atau samping masjid. Tapi ini malah diletakkan tepat di halaman depan masjid. Seperti tidak ada tempat saja, padahal perkarangan masjid itu lumayan luas. Mungkin ada yang meninggal hari ini, pikirku dalam hati. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang membuat bulu kuduku merinding. Awal kedatanganku ke puskesmas ini saja sudah membuat bulu kuduku tegak satu persatu. Pasalnya suasana yang ada di puskesmas dan lingkungan ini sama sepinya dengan suasana yang ada pada lingkungan rumahku. Mungkin karena masih satu daerah kali ya, pikirku saat itu. Dan lagi hanya ada beberapa perawat saja yang ada di puskesmas ini. Padahal puskesmas ini tergolong besar dan juga bertingkat. Menurutku suasana di sini lebih menyeramkan daripada yang ada di rumahku saat ini. Ketika aku dan keluargaku menunggu di ruang tunggu, aku pun tanpa sengaja mendengar percakapan antara kedua perawat yang sedang bertugas ini. Sis, 2 hari yang lalu aku kan shift malam sama si Yusuf. Tahu gak, kami di lantai atas kemarin melihat bayangan orang yang lagi lari-lari. Padahal di lantai atas gak ada orang kan?" cerita salah satu perawat sambil berbisik kepada temannya. "Ah, emang kamu gak tahu ya, kalau di lantai atas itu terkenal angkernya. Makanya dikosongin kalau malam hari." Mendengar hal itu, pikiranku kembali melayang-layang. Dan ketika itu juga, nomor 7. "Silakan masuk ke ruangan yang berada di lantai 2. Nomorku pun dipanggil dan ternyata ruangan itu berada di lantai atas yang baru saja diceritakan oleh perawat-perawat itu. Seketika moodku pun berubah, keteganganku pun bertambah dan yang lebih parahnya lagi, badanku mendadak dingin pada saat itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian yang keempat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.